Shalom semua warga kerajaan, tanpa terasa kita berada di akhir daripada tahun ini. Tahun akademi tapi juga menuju revival. Dan seperti biasa, Tuhan itu caranya, metodenya sederhana, yaitu memakai seseorang. Ayat pokok kita dari Yesaya 32 ayat yang pertama. Behold, lihatlah, seorang raja akan memerintah dengan kebenaran dan keadilan. Juga para bangsawan, prinses, para pemimpin juga akan melayani di dalam keadilan. Ya, kebenaran, keadilan itu adalah dasar daripada kerajaan Allah. Lalu kemudian dikatakan seseorang, a man, akan jadi tempat perteduhan dan perlindungan daripada angin ribut. Dan kemudian seperti sungai yang mengalir di tempat-tempat kering. Dan seperti batu karang yang besar, tempat berteduh dari terik matahari. Batu karang yang besar. Saya pernah pergi ke Israel di daerah selatan, di daerah Padang Gurun. Dan di situ saya melihat di mana para raja wali tinggal. Dan saya lihat, saya mengintip daripada batu karang itu, dan di bawah ada kafilah. Panasnya memang luar biasa, saudara. Ya, saya bayangkan kalau saya taruh wajan di sini, saya ceplok telurnya langsung, saudaraku, matang gitu. Ya. Adakah orang-orang semacam itu? Ada. Tema kita adalah tentang advancing. Setelah be fruitful and multiply, ya, itu multiply dan fruitful itu adalah advance. Ada lebih jauh lagi, yaitu memenuhi bumi. Kita melihat dalam Kisah Para Rasul. Ada orang-orang semacam itu yang tadinya nggak dikenal. Mereka adalah the new emerging leaders. Kita melihat 7 diaken yang dipilih untuk melayani oma-oma, emak-emak, daripada yaitu mereka yang berbahasa Yunani. Kita melihat di dalam Kristus tidak ada tempat buat rasialisme. Melalui Stefanus yang dengan boldness, dengan keberanian memberitakan kebenaran, dan dia jadi martir yang pertama, itu memberikan dampak yang hebat. Yang pertama kepada rekan-rekannya. Filipus menembus batas. Kisah Rasul 8 ayat 1. Kalau Kisah Rasul 1 ayat 8 kuasa besar, Kisah Rasul 8 ayat 1 penganiayaan besar. Dia menembus batas kemana? Samaria. He's advancing the kingdom. Bukan cuma Samaria mengalami revival. Saya lihat yang buruk bisa berlanjut pada revival. Ingat Indonesia 1965. Ingat Indonesia 1998. Semua yang buruk bisa jadi baik. Bom Bali, ya, juga bisa banyak orang bertobat. Nah, saudara, kemudian menembus batas lebih jauh lagi ketika dia bertemu dengan sida-sida dari Ethiopia. Dan orang inilah yang membuat kenapa banyak orang Ethiopia jadi percaya pada Tuhan Yesus. Dia menembus batas. Sida-sida ini adalah keturunan Ham pertama yang menjadi orang percaya. Lewat kehidupan a new emerging leader, yaitu Filipus. Jadilah seperti Filipus. Mulai dengan apa saja, melayani emak-emak, diakonia, baksos, dan Tuhan akan memilih engkau. Mereka tidak ditunjuk oleh rasul-rasul. Mereka diminta oleh jemaat. Berarti mereka punya nama baik di luar jemaat. Karena itu kalau saudara ingin menjadi tempat perlindungan dari angin ribut, menjadi orang yang hebat itu, maka saudaraku yang kekasih, engkau pertama-tama harus dipenuhi dengan Roh Kudus, dengan roh hikmat dan kuasa. Tuhan memberkati. Amin. Shalom warga kerajaan yang dikasihi Tuhan. Bisa mengangkat tangan kalau mendengar suara saya. Ya, senang bisa berjumpa dengan kita semua ya, walaupun hanya lewat Zoom. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Ya, terima kasih Tuhan, saat pagi hari ini kembali kami datang kepadamu. Kami diberi kesempatan untuk beribadah. Terima kasih Tuhan. Dan saatnya kami akan belajar firman Tuhan. Biarlah firman-Mu ini menjadi pelita bagi kami dan terang bagi jalan kami.
Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang menyingkapkan segala sesuatu, sebab tanpa Engkau menyingkapkan Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih, kami tidak mampu untuk mengerti. Terima kasih pengurapan-Mu yang ada di dalam kami memampukan kami untuk mengerti firman Tuhan, dan kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Dan ketika kami sudah dimerdekakan oleh kebenaran, maka kami boleh berjalan on the track di dalam destiny yang sudah Tuhan tentukan bagi kami semua. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat pagi hari ini saya akan membagikan sesuatu yang relevan dengan situasi sekarang ini, yaitu hubungan kehidupan kita di tengah-tengah situasi wabah pandemi COVID-19 ini. Ya, tadi sudah disampaikan Bu Jolen bahwa korban atau orang yang menderita COVID ini semakin hari semakin tinggi, ya, semakin meningkat. Ya, selama 1 minggu ini korban COVID ini boleh dikatakan cukup signifikan ya meningkatnya, dan saya dapat broadcast dari Satgas COVID di grup WA BMGK, ya. 1 minggu ini setiap hari korban yang meninggal karena COVID-19 itu, ya, khususnya di Malang ini ya, itu rata-rata 5 orang. Ya, sebelumnya itu hanya 1 orang saja korban yang meninggal, ya. Bahkan ada hari-hari di mana tidak ada yang meninggal gara-gara COVID ini, ya. Walaupun demikian, cuma 1 orang, sekarang 5 orang, ya. Saya minta setiap daripada kita itu tetap waspada, ya. Jaga protokol kesehatan, betul. Pakai masker, pakai sanitizer. Kalau memang tidak penting, ya, tidak usah keluar. Ya, stay at home, tinggal di rumah saja, ya. Pesan saya pagi hari ini adalah hati-hati. Bukan hanya terhadap COVID-19 saja. Memang COVID-19 itu berbahaya, ya. Tetapi yang lebih berbahaya adalah, ya, ini isu pengalihan perhatian yang diumpankan musuh supaya kita tidak fokus, supaya kita gagal fokus. Mengapa saya katakan lebih berbahaya? Karena ketika kita tidak fokus, maka sulit untuk stay on the track, sulit untuk tetap di dalam jalur menuju destiny atau tujuan hidup yang sudah Tuhan tentukan, tujuan hidup kita yang sesungguhnya. Bisa membayangkan kalau ada sebuah kereta api, kemudian dia tidak stay on the track, ya, tidak tetap di dalam jalur kereta itu, maka kereta api tersebut tidak pernah akan sampai kepada tujuannya. Ya, kita tahu bahwa ada banyak kecelakaan lalu lintas terjadi karena pengalihan perhatian, ya, yang disebabkan oleh papan reklame di jalan-jalan, ya. Jadi sambil nyetir, ya, sambil memandang atau membaca tulisan yang ada di papan reklame, itu sangat berbahaya. Karena kenapa? Bisa mengalihkan perhatian kita, tidak fokus, dan akhirnya terjadi kecelakaan. Ya, hari Rabu yang lalu, ada salah satu jemaat di gereja kita, itu telepon saya, sharing. Beliau mengatakan didatangi 3 orang yang mengaku dari dinas PU. Nah, mereka adalah orang-orang yang memakai seragam yang rapi, ya, pakai jaket, sepatu, badannya juga gagah. Dan apa yang terjadi kemudian? Mereka meminta supaya membukakan pintu gerbang rumah dengan alasan hendak mengambil gambar atau foto pohon dengan dahan-dahan yang mulai mengenai kabel-kabel listrik. Jadi mereka masuk ke gerbang itu, melihat pohon yang dahannya tersangkut kabel listrik. Sementara menunjuk, itu 3 orang. Menunjuk, maksudnya itu mengalihkan perhatian si jemaat kepada pohon yang akan diambil gambarnya. Jadi sambil mengalihkan perhatiannya, 1 orang lainnya masuk ke dalam rumah,
bersama dengan pembantu rumah tangga dan menuju belakang rumah yang memang ada tamannya, ya di sana ada pohon. Dengan alasan hendak sekalian melihat apakah ada pohon yang perlu ditebang dahannya. Tadi 3 orang, jadi di depan satu, ya sedang mengalihkan perhatian dengan menunjuk kepada pohon dan mulai memfoto pohon. Yang satunya ke belakang, ada 3 orang. Yang satu kemana? Ternyata ketika orang yang di depan menunjuk mengambil gambar pohon itu, dia sebenarnya sedang mengalihkan perhatian. Dan saat itu yang satunya lagi masuk ke dalam rumah dan mulai melakukan rencana mereka, yaitu mencuri. Ya, setelah orang-orang tersebut pergi dan jemaat masuk kamar, lemari-lemari yang dikunci semua sudah dibuka paksa. Jadi, mengalihkan perhatian dengan maksud bisa masuk ke rumah, masuk ke kamar, kemudian mau mencuri, membongkar atau membuka paksa pintu-pintu lemari yang terkunci. Ya, tetapi puji Tuhan ya, ternyata semua lemari yang terkunci dan sudah dirusak itu isinya bukan barang berharga, ya, cuman barang-barang lama yang disimpan. Ada sebuah lemari yang tidak dikunci dan kuncinya itu masih melekat, ya, tidak dibuka oleh orang tersebut. Justru di sana ada beberapa barang berharga. Yang terkunci itu dibuka paksa, dalamnya tidak ada apa-apa. Yang tidak dikunci ada barang berharga, ternyata itu dilewati. Jadi saya melihat Tuhan menjaga dan melindungi orang benar dari mara bahaya. Ya, dengan kejadian ini sebenarnya Tuhan izinkan hal tersebut terjadi, itu menunjukkan perlindungannya itu nyata bagi orang-orang yang sungguh-sungguh berharap dan bergantung kepadanya. Tetapi inti kesaksian jemaat tadi adalah pengalihan perhatian itu sangat berbahaya. Kalau tidak mengalihkan perhatian, nggak mungkin adalah salah satu daripada mereka bisa masuk rumah, kemudian masuk kamar, berniat mencuri. Kalau sampai lengah, sesuatu yang buruk bisa terjadi di dalam hidup kita. Ya. Saudara, selama masa COVID-19 ini, kita sepertinya lebih fokus kepada apa yang virus corona lakukan. Dan bukan apa yang Allah lakukan. Dan saya mau katakan, itu pengalihan perhatian. Ya, corona itu bahasa Latin yang mempunyai arti mahkota. Sementara ini yang kita pikirkan, pembicaraan kita, diskusi kita dengan teman-teman, dan juga prediksi-prediksi, lebih memberikan perhatian kepada corona. Ayo kalau tidak percaya, coba kita buka WA kita. Di grup-grup semua berbicara tentang corona. Apalagi dalam waktu sekarang ini, kan semakin meningkat. Semakin banyak berita tentang corona. Kita sepertinya lebih memakotai virus corona dalam setiap aktivitas kita. Bukan tidak boleh membahas tentang corona, tetapi tidak bijak kalau kita memberikan perhatian yang berlebihan. Bapak Ibu tahu, padahal di surga, mahkota itu dilemparkan hanya bagi anak domba saja. Artinya apa? Seharusnya kita berpikir, kalau kita berbicara, kalau kita berdiskusi, baiklah kita memberikan perhatian kita atau berfokus kepada anak domba Allah, yaitu pribadi Yesus sendiri. Kemarin saya sempat ngomong-ngomong dengan Pak Andreas lewat telepon, mungkin hampir lebih dari 1 jam, kita berbicara memang tentang corona, tetapi akhir daripada pembicaraan, biar nama Tuhan yang dipermuliakan. Semua ada di dalam rancangan Tuhan, termasuk gereja kita. Semua yang benar, kata firman Tuhan. Semua yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, sedap didengar. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semua itu, bicarakan, diskusikan. Bukan terus membicarakan corona atau hal lain yang akhirnya membuat perhatian kita teralihkan. Ya. Kalau kita membaca di dalam 2 Raja-Raja 6, mulai ayat 8 dan hingga ayat 23, dengan perikop tindakan Elisa dalam peperangan melawan Aram, ya pada masa itu, strategi Raja Aram dalam penyerangannya terhadap Raja Israel itu selalu gagal. Mengapa hal itu bisa terjadi?
Karena sebelum Raja Aram menyerang, ternyata Nabi Elisa terlebih dahulu menyampaikan apa yang menjadi strateginya. Raja Aram marah, pertamanya dia berpikir di antara pegawai-pegawainya ada yang membocorkan rahasia. Tetapi berkatalah salah satu pegawainya, "Tidak, tuanku raja. Dia loh Elisa, nabi yang di Israel. Dia yang memberitahu kepada Raja Israel tentang apa yang Raja katakan, apa yang Raja ucapkan pada saat di kamar tidur." Marah Raja Aram. Maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang sangat besar. Sampailah mereka pada waktu malam, lalu mengepung kota itu. Besok pagi ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu bujang itu berkata, "Celaka tuanku, apa yang akan kita perbuat?" Nah, jawab Elisa, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya mata bujang ini, supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga dia melihat, tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi di sekeliling Elisa. Kita sudah tahu kisah ini. Kita melihat bahwa sebelum mata bujang Elisa didoakan dan dibuka Tuhan, yang dia lihat adalah musuh-musuh yang mengepung mereka. Tetapi beda ketika matanya dibuka, ia baru sadar bahwa yang menyertai mereka lebih banyak dari tentara Aram. Saudari kasih Tuhan, sebelum kita membuka mata rohani kita, yang kita lihat saat ini hanya musuh-musuh kita. Corona lah, dan isu-isu yang sedang terjadi sekarang ini. Dan kalau mata rohani terbuka, seperti mata bujang Elisa yang dibuka Tuhan, maka kita akan sadar Allah menyertai kita. Kalau Allah menyertai kita, siapakah lawan kita? Saya katakan tidak ada. Amin. Seringkali perhatian kita dialihkan kepada hal-hal yang kelihatan, ya, misalnya masalah makan, ya, minum, sandang, papan, apalagi pekerjaan kita, COVID, ya, politik yang kalau kita ikuti semakin membuat kita ingin intervensi, seolah-olah kita ini adalah seorang politikus juga. Dan kejadian ini di Sigi, ya, penganiayaan terhadap gereja. Sekali lagi kalau kita memberikan perhatian itu tidak salah. Ya, kapan itu menjadi sebuah kesalahan? Ketika kita menempatkan isu-isu tersebut di tempat yang utama, yang akan membuat kita gagal fokus kepada hal yang esensi. Bangun pagi-pagi yang dibuka berita-berita, isu-isu tentang COVID, tentang politik yang sekarang ini lagi panas-panasnya, ya. Seharusnya kita berfokus kepada hal-hal yang tidak kelihatan. Kata Paulus, seperti bujang tadi, dia berfokus kepada yang kelihatan, tidak berfokus kepada yang tidak kelihatan. Paulus di dalam suratnya di Filipi, di 2 Korintus 4 ayat 18, di sana dikatakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Kita lihat terjemahan firman Allah yang hidup. Di sana dikatakan, jadi kami tidak memperhatikan apa yang kami lihat sekarang, yaitu kesulitan di sekeliling kami. Tetapi kami mengharapkan kesukaan di surga yang belum kami lihat. Kesulitan-kesulitan akan segera berlalu, tetapi kesukaan yang akan datang kekal untuk selama-lamanya. Warga kerajaan, ini firman Tuhan. Sekarang ini apa yang kita perhatikan? Apa yang kita perhatikan? Apa yang sedang kita lihat sekarang itu yang kita perhatikan? Atau kita berfokus kepada yang tidak kelihatan, yaitu kesukaan di surga yang masih belum kita lihat?
Ingat bahwa kesukaan yang akan datang itu kekal dan untuk selama-lamanya. Ya. Petrus tercatat dalam Alkitab sempat berjalan di atas air. Ya, kalau kita membaca di dalam Matius 14. Ya. Dan ketika, jadi berjalan ya luar biasa. Tetapi ketika dirasanya ada tiupan angin, firman Tuhan berkata, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Pertanyaannya, mengapa Petrus yang tadinya berjalan di atas air mulai tenggelam? Jawabannya adalah karena teralihkan perhatiannya. Orang yang perhatiannya teralihkan, saya mau katakan, dia akan menjauh daripada Tuhan dan akhirnya akan tenggelam di dalam masalah-masalah mereka. Yang tadinya berjalan di atas air dan menuju kepada Yesus, fokus kepada Yesus, tetapi dirasanya ada tiupan angin. Dirasa, jadi perasaan, penglihatan, pendengaran, realita yang ada yang akan membuat kita pada akhirnya kita itu gagal fokus dan mulai tenggelam dalam permasalahan kita. Seperti yang terjadi kepada Petrus. Sebagai orang percaya yang hidup berkemenangan dan kita hidup bukan dengan penglihatan, tetapi dengan iman. Bahasa Inggrisnya, we walk by faith, not by sight. Jadi, hati-hati dengan semua input lewat panca indera kita. Ingat itu. Hari-hari apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita saksikan di medsos, di televisi, atau media lainnya. Kita bisa sampai berjam-jam di depan gadget, yang akhirnya membuat kita tidak fokus kepada hal-hal yang esensi, hal-hal yang utama. Ya, kalau baca Alkitab tidak sampai 5 menit sudah rasanya jemu, bosan, dan ngantuk. Ya, bagi beberapa orang Alkitab itu adalah cara yang ampuh mempercepat tidur. Ya, mudah-mudahan tidak termasuk kita. Jadi, saudaraku, hati-hati. Jangan sampai hidup kita itu teralihkan perhatian dari hal-hal yang penting. Saudara, saat ini, apapun yang terjadi, apapun yang sedang terjadi, sebenarnya iblis sedang menebarkan roh ketakutan di mana-mana. Juga kepada gereja Tuhan. Ya, beda dengan Allah kita, Ia memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi, beda antara iblis dan Allah. Roh yang diberikan oleh iblis, roh ketakutan. Sedangkan yang dari Allah adalah roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Iblis secara maksimal menebarkan roh ketakutan. Supaya apa? Kalau bisa terjadi kekacauan di atas bumi ini. Kalau orang ketakutan, pasti segala sesuatu menjadi kacau. Nah, pertanyaannya, mengapa iblis dengan maksimal menebarkan roh ketakutan? Karena ia tahu waktunya sudah singkat. Sebentar lagi ia akan dihukum. Kalau bisa, saat ini, ia mengalihkan perhatian orang-orang percaya, supaya tidak berfokus kepada Yesus dengan menyodorkan isu-isu yang ada saat ini. Ya, saudara, seharusnya sebagai orang percaya, kita tidak perlu kaget. Kita tidak perlu terkejut dengan situasi yang dengan semua yang sedang terjadi akhir-akhir ini. Ya, masih ingat khotbah Yesus menjelang akhir zaman, menjelang kedatangannya, ya. Banyak orang yang akan memakai namaku, mereka datang kemudian memakai namaku, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ada Injil lain yang diberitakan dan membawa banyak anak Tuhan masuk di dalam kesesatan. Akan muncul banyak nabi palsu. Dan hal itu sudah terjadi, bukan? Hari-hari ini kita bisa mendengarkan khotbah-khotbah yang tidak membawa kita kepada kekekalan. Tetapi semakin terpikat dengan dunia dan segala kenikmatannya. Hati-hati. Tuhan Yesus sudah katakan itu. Ya. Selanjutnya, Tuhan Yesus katakan, kamu akan mendengar deru perang, pemberontakan, bangsa akan melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Sudah terjadi, bukan? Mulai perang dunia yang pertama,
Perang Dunia yang Kedua, dan perang-perang lainnya, bahkan di Timur Tengah, perang tidak, boleh saya katakan, tidak pernah berakhir. Selanjutnya, Tuhan Yesus mengatakan apa? Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Saya coba cek di Wikipedia, sudah sangat banyak kota-kota di dunia ini yang dilewati cincin api, firing, mengalami gempa yang hebat. Ya, sekarang ini Pusat Informasi Gempa Nasional di Amerika mencatat 20.000 gempa setiap tahun. Ya, itu gempa yang keras. Jadi sekitar 20.000 kali. Berarti setiap hari itu rata-rata 50 kali di seluruh dunia. Dan ada jutaan gempa bumi yang diperkirakan terjadi setiap tahunnya, tetapi tidak terlalu keras, ya, lemah, sehingga mereka tidak mencatatnya. Jadi yang keras itu 20.000. Jadi masa ini adalah masa di mana gempa bumi paling sering terjadi. Nah, ini menggenapi apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Berarti kita hidup di zaman akhir, oleh sebab itu waspadalah. Apa yang disampaikan Yesus sudah, sedang, dan akan terjadi terus. Kemudian apa lagi? Kamu akan ditangkap, kamu akan dianiaya, disiksa, bahkan dibunuh karena namaku. Banyak orang murtad, saling menyerahkan, saling membenci. Sudah terjadi bukan? Yang terakhir terjadi di Sigi, di Sulawesi Tengah. Akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Sudah terjadi bukan? COVID-19 sudah 10 bulan terjadi di Indonesia. Korban di seluruh dunia sekitar 67 juta, dan yang meninggal 1,5 juta. Banyak yang kelaparan karena COVID, ekonomi melemah, tingkat kemiskinan meningkat. Ingat, Yesus sudah mengatakannya. Ya, kalau sampai sekarang virus corona masih ada, bukan berarti Tuhan tidak sanggup. Bukan berarti Tuhan tidak berdaulat untuk menghentikannya. Tetapi perhatikan warga kerajaan. Tuhan menggunakan situasi ini untuk supaya tercapai maksud-maksudnya. Ya, isu yang harus diangkat sekarang ini, khususnya dalam masa COVID ini, adalah apa yang sedang Allah lakukan, apa yang sedang Allah kerjakan. Jangan mengangkat apa yang sedang corona lakukan. Amin. Jadi pagi hari ini pesan firman Tuhan adalah jangan sampai kita semua teralihkan perhatian kepada hal-hal, kepada isu-isu, ya, bahkan kesuksesan yang tidak penting, yang kurang bernilai. Kalau sudah terlanjur, ayo mari kembalikan fokus kita bahwa Yesuslah yang paling bernilai, yang paling penting, yang paling berharga dalam kehidupan ini. Ya, kemarin kita memang anak Tuhan, kita percaya kepada Yesus, kita melayani di gereja. Tetapi bisa saja Yesus bukanlah pribadi yang paling bernilai. Yesus bukanlah pribadi paling berharga dalam hidup kita. Bisa. Seperti orang muda yang kaya yang akhirnya meninggalkan Yesus karena baginya harta lebih bernilai daripada Yesus. Seperti ke-70 murid yang meninggalkan Yesus, yang pernah saya sampaikan, karena mereka kecewa dan menolak Yesus. Mengapa? Ekspektasi mereka tidak tergenap. Mereka menganggap ekspektasi mereka lebih bernilai dari pribadi Yesus. Dan saat ini Roh Kudus sedang berkarya. Lewat situasi yang mungkin kita nilai buruk, masa yang melelahkan, bahkan masa yang mengecewakan kita. Roh Kudus sedang mengembalikan kita semua supaya tetap on the track. Sampai kita menyadari bahwa Yesus adalah pribadi yang paling bernilai dalam hidup saya. Amin. Yesus yang paling bernilai dalam hidup saya. Seperti yang ditulis Paulus dalam Filipi 3 ayat 13 hingga 14, saya bacakan.
Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Paulus sadar bahwa yang penting, yang paling bernilai dalam hidupnya adalah Kristus Yesus. Sehingga yang dia lakukan, dia mengarahkan dirinya kepada apa yang di hadapannya. Fokusnya hanya kepada Kristus Yesus. Yang dahulu merupakan keuntungan yang bernilai, sekarang dianggap rugi, tidak bernilai karena Kristus. Yang dahulu merupakan keuntungan yang bernilai, ternyata semuanya itu sampah. Jadi saudara, saat ini semua yang tidak bernilai, sampah-sampah dalam hidup kita, saat ini sedang diambil dari hidup kita, dan hanya Yesus, suatu saat hanya Yesus saja yang tersisa. Ya, di dalam Ibrani 12 ayat 26 dan ayat 27, firman Tuhan berkata, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Tuhan sedang menggoncangkan segala sesuatu, supaya tinggal tetap yang tidak tergoncangkan. Tuhan sedang menggoncangkan dunia lewat virus corona ini, untuk menyatakan kepada dunia bahwa anak-anaknya seharusnya tidak tergoncangkan. Karena kita semua menyadari bahwa Yesus yang paling bernilai dalam hidup kita telah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Fokus kita bukan kepada apa yang ada di dunia ini, apa yang sedang terjadi di dunia ini, tetapi fokus kita adalah kepada Yesus dan apa yang menjadi maksud dan kehendaknya. Paulus menulis dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, hidup di bumi sementara, dan di bumi ini, ya kita bekerja untuk memberi buah. Artinya menjadi berkat bagi orang-orang. Menjadi berkat bagi Tuhan juga. Dan kalau mati adalah keuntungan, karena akan bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Kan sangat simpel. Pertanyaan saya sekarang ini, apakah ada anak-anak Tuhan yang tergoncang? Faktanya ada. Ada juga anak-anak Tuhan yang tergoncang. Mengapa? Kalau kita membaca di dalam Matius 7 ayat 24 hingga ayat 27, yes. Firman Tuhan berkata, setiap orang yang mendengarkan perkataanku dan melakukannya, ia sama seperti orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu karang. Kemudian hujan turun, banjir datang, angin melanda, rumah itu tidak roboh, tetap kuat. Kenapa? Karena didirikan di atas batu. Tetapi orang yang mendengarkan perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, kata firman Tuhan, mendirikan rumahnya di atas pasir, kemudian datang juga hujan, banjir, angin melanda, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saya tidak tahu kita termasuk yang mana. Apakah kita membangun di atas batu karang yang teguh atau di atas pasir? Saya tidak tahu. Tetapi firman Tuhan dengan jelas katakan, yang mendengarkan dan melakukannya, dia membangun di atas batu karang. Sedangkan yang mendengarkan dan tidak melakukannya, dia membangun di atas pasir. Saya tidak tahu. Apakah kita sudah mendengarkan firman Tuhan? Saya yakin sudah lebih dari 1000 kali. Tetapi apakah kita melakukannya? Atau sekedar mendengarkan, hanya menangkap sebagai pengetahuan atau informasi? Warga kerajaan, semua orang tanpa terkecuali sekarang ini pasti terkena dampak corona. Ya, kita bisa beli pizza sekarang. Pizza Hut dulu kalau mau masuk restoran Pizza Hut itu mahal. Sekarang bisa beli di
pinggir jalan, harga murah. McDonald di Pantai Kuta, saya sempat beberapa kali ke sana. Rame, antri, sekarang tutup karena sepi pengunjung. 13 gerai Ramayana tutup. Dan saya mendapat berita ada sekitar 1,4 juta pekerja yang di PHK dan dirumahkan selama pandemi corona ini. Semua orang tanpa terkecuali pasti terkena dampak corona. Termasuk cucu saya. Yang sekarang usianya 3,5 bulan ya. Selama ini belum pernah saya tunjukkan fotonya. Ini saya siapkan di slide PowerPoint, nggak apa-apa ya, biar bisa melihat. Ini cucu saya ya. Ketika lahir, tidak boleh dikunjungi oleh siapapun, termasuk kami. Pak Andres katakan, di rumah sakit mana? Saya katakan, Pak, tidak bisa dikunjungi. Yang masuk hanya kedua orang tuanya, itu pun harus di rapid test. Apalagi sekarang, rumah sakit bersalin itu menerapkan peraturan setelah kelahiran, maka bayi langsung diserahkan kepada orang tua mereka, orang tuanya, dan tinggal sekamar. Jadi yang merawat bayi ini kedua orang tuanya. Kami sama sekali tidak bisa membantu anak-anak kami. Yang pasti mereka lelah sekali. Ya, karena hal seperti itu, kami semua terkena dampak karena virus corona. Ya, perhatikan, terkena dampak bukan berarti terguncang. Kalau sebagai anak Tuhan, kalau sampai kita tergoncangkan, maaf, kelihatan sekali pondasi kita bukan Kristus. Sekali lagi saya ulangi, kalau kita mengatakan kita anak Tuhan, kita orang Kristen, kalau sampai kita tergoncangkan, kelihatannya, ya, pondasi kita lemah, bukan Kristus. Kalau saat ini kita mendirikan rumah hidup kita ini di atas fondasi pasir, saatnya kita membiarkan Roh Kudus membongkar hidup kita dan mulai membangun rumah hidup kita di atas fondasi batu karang. Pasir itu sesuatu yang mudah bergerak, mudah berubah, tidak bisa stay firm, tidak bisa tetap kukuh. Dan pasir itu berbicara mengenai sesuatu yang tidak pasti. Saya tidak tahu saat ini apa yang menjadi pasir-pasir kita. Kalau pasir kita adalah uang, kekayaan kita, saya mau katakan, sementara kebanyakan bisnis dan usaha terganggu hari-hari ini. Kalau pekerjaan, bisnis, dan uang itu adalah fondasi kita, maka kita akan tergoncang. Itu membangun di atas pasir. Kita boleh melihat ada berapa banyak perusahaan yang bangkrut dan menutup usaha mereka karena pandemi. Kalau kepintaran, kemampuan, apalagi pengalaman, itu yang membawa kita ke titik sekarang ini. Hebat. Dan itu menjadi kebanggaan kita. Saya mau katakan itu membangun fondasi di atas pasir. Dan Tuhan membuktikan pengalamanmu, kemampuanmu, kepintaranmu juga tidak bisa berbuat apa-apa yang berarti ketika menghadapi pandemi COVID ini. Yang sekarang kita butuhkan cuma hikmat Tuhan, bukan hikmat manusia. Apalagi masalah hubungan, family relationship. Kita punya teman-teman di luar sampai kita lupa istri dan anak kita di rumah. Sekarang harus terpaksa stay at home, lebih banyak di rumah, work from home. Hubungan dengan orang-orang di luar sementara agak renggang, goyang, bahkan bisa hilang. Rupanya kita tidak melihat hubungan-hubungan itu sebagai fondasi kita. Partner bisnis lebih utama dari istri. Nah, itu membangun di atas pasir. Bagi beberapa gereja, gedung gereja adalah segala-galanya. Sekarang ini gedung gereja tidak bisa berbuat berbuat apa-apa ya bisa untuk kebaktian. Ya, isinya kalau 100 orang mungkin 30% 30 orang. Saya mendapat surat edaran yang memiliki jemaat 2.000, daya tampung 2.000, cuman boleh 200 orang. Harus dengan protokol yang ketat lagi. Gedung gereja itu pasir, bukan segala-galanya. Kebaktian onsite hari Minggu di Goncang, pelayanan dengan berbagai macam performance, itu pasir. Dan pada akhirnya, intinya yang tersisa hanya Yesus saja.
Amin. Hanya Yesus saja. Masih ingat bulan lalu saya memberikan sebuah klip. Semuanya nggak penting lagi, hanya Yesus yang penting. Dan saat ini Tuhan sedang bekerja, Roh Kudus sedang bekerja, mengeluarkan sampah-sampah yang tidak bernilai dalam hidup kita, supaya Yesus yang tersisa di dalam hidup kita. Kita memberikan sebuah penghormatan, sebuah respek yang besar kepada Tuhan kita. Ada lagi apa? Pengajaran yang tidak murni juga digoncang. Coba kita lihat pengajaran-pengajaran yang menekankan anugerah-anugerah, berkat-berkat, kesembuhan-kesembuhan, tergoncang. Sekarang ini saat mana anugerah? Mana berkat-berkat? Semuanya serba sulit. Mana kesembuhan? Mengapa keluargaku kena COVID dan meninggal? Saat ini banyak orang bukan bertanya kepada Tuhan, tetapi justru mereka mempertanyakan Tuhan. Mengapa? Karena pengajaran yang bukan Injil sepenuh, bukan full gospel, yang diajarkan hanya Tuhan itu Maha Kasih, Tuhan itu selalu memberi, Tuhan itu Jehovah Rafa yang pasti menyembuhkan. Mereka lupa bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Suci. Bagi dunia mungkin saat ini corona itu merupakan penghukuman dari Tuhan, tetapi bagi kita orang percaya corona itu adalah pemurnian dari Tuhan. Ingat, bukan penghukuman tetapi pemurnian dari Tuhan. Ya, sementara ini kita diuji, apakah iman kita itu dibangun di atas pasir atau dibangun di atas karang yang teguh. Oleh sebab itu sekali lagi ya, kembalikan fokus kita bahwa Yesuslah segala-galanya bagi kita. Yesuslah yang paling bernilai dalam kehidupan. Ya. Karena di dalam Matius 6 ayat 21 firman Tuhan berkata, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudara masih ingat ada sebuah kisah tentang anak bungsu yang terhilang. Ya, sebelum pergi meninggalkan rumah ayahnya, anak tersebut meminta warisan dari bapaknya, sementara bapaknya itu belum meninggal. Anak tersebut menghamburkan hartanya dan setelah habis, dia kembali kepada ayahnya. Dan saat sang ayah melihat anaknya kembali, dia berlari mendekat dan mencium anaknya. Ayahnya sama sekali tidak bertanya mengenai hartanya yang telah dihabiskan sang anak. Dari respon sang ayah, kita dapat menarik kesimpulan bahwa sang ayah jauh lebih peduli kepada anaknya daripada kepada hartanya. Firman Tuhan yang baru saja kita baca, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Itu mengajar kita bahwa terhadap sesuatu yang kita anggap paling berharga, kesanalah kita menaruh hati kita. Ya, ada orang yang menganggap uang sebagai hal yang paling penting, maka hatinya ya di uang itu, di kekayaan itu. Ada yang menganggap pekerjaannya, pelayanannya yang paling berharga, yang paling penting. Hatinya ya di situ, di pekerjaan, di pelayanan. Dan ada juga menganggap tubuhnya yang paling berharga, ya, cantik. Ya baik sih cantik, tetapi kalau itu merupakan sesuatu yang dianggap paling esensi, itu pasir. Suatu saat akan menjadi tua, akan melorot ini. Terhadap hal-hal yang paling berharga itulah orang akan mempertaruhkan segala-galanya. Dan semua itu sekali lagi itu membangun di atas pasir. Saudara, coba kita renungkan. Merenung sejenak apa yang kita anggap paling berharga di dunia ini. Pada saat kita menjadikan Yesus harta yang paling berharga, fokus kita hanya kepada Dia. Hati kita menaruh hati kita kepada Dia. Percayalah, kita tidak akan pernah dikecewakan. Justru firman Tuhan mengatakan bahwa semuanya akan ditambahkan kepada kita. Matius 6 ayat 33. Sebaliknya, ketika kita menjadikan yang lain sebagai harta yang paling berharga, kita kejar itu. Berusaha untuk mendapatkan. Kita beroleh harta yang berharga itu. Tetapi bisa saja kita sudah dialihkan perhatiannya. Kita tidak fokus kepada Yesus yang paling berharga.
Kita kehilangan harta yang kekal, yaitu jalan kebenaran dan hidup. Hidup dalam kekekalan bersama Yesus. Dan saat pagi hari ini, kembali saya mau bertanya, apakah kita mau mempertaruhkan segala-galanya untuk memperoleh Yesus, harta yang paling bernilai di atas bumi dan di surga? Ataukah kita mau mempertaruhkan segala-galanya untuk memperoleh segala sesuatu yang ada di dunia ini, yang hanya sementara? Oleh sebab itu, fokus. Jangan sampai perhatian kita teralihkan oleh apapun juga. Firman Tuhan tidak saya perpanjang lagi, tetapi biarlah lewat renungan pada saat pagi hari ini. Jangan sampai hidup kita itu akhirnya dialihkan perhatiannya untuk hal-hal yang tidak penting. Saya mendapatkan sebuah quotes dari Pak Andreas, ya, yang mengatakan bahwa kita boleh gagal. Itu tidak apa-apa, tetapi jangan sampai kita berhasil, sukses di dalam hal-hal yang tidak penting. Ya memang, pakaian, makanan, makan minum itu penting. Tetapi yang terlebih penting adalah Yesus, memperoleh Yesus di dalam kehidupan kita. Jangan sampai, sekali lagi, jangan sampai kita dialihkan perhatiannya. Tapi baiklah kita mau terus fokus kepada Tuhan. Ya, amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Saat pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami tahu kami manusia yang lemah. Perhatian kami sering teralihkan. Oleh sebab itu lewat firman Tuhan saat pagi hari ini, mengembalikan kami kepada posisi yang semula. Supaya kami tetap on the track Tuhan. Kami tidak teralihkan perhatian kami. Tetapi kami akan fokus kepada Engkau. Kami akan fokus kepada kekekalan. Terima kasih Roh Kudus, cengkram kami, tolong kami Tuhan. Kami tahu ini adalah masa-masa akhir. Sebentar lagi Engkau akan datang untuk kedua kalinya. Biarkan hidup kami hanya berfokus kepadamu ya Tuhan. Tolong kami. Terima kasih. Biar firman termeterai dalam hidup kami. Di dalam hati kami. Bukan kami hanya mendengarkannya saja. Tetapi kami melakukannya. Seperti rumah yang dibangun di atas batu karang itu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.